menjepu asalewangenna nenia adecengenna ia manang rupa tau engkai rilang asukuna akamalakang agama jamai parentana niniri papesangkana kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia dunia dan akhirat hanya ada di dalam amal agama yang sempurna, taat perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para pengurus masjid, imam, khotib, bilal, gorim, para andre gurutta, kiai, ajengan, tumalebita, guru silat, guru karate, dan semua jemaah markas Bawah Batu Mamuju yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak di hadapan saya ini kelihatannya wajah-wajah calon penghuni surga semua. Amin ya Allah. Kemarin ini penasihat saya Haji Tata Zubair itu menyampaikan dulu ada namanya grup Lapendos. Apa itu Lapendos? Lahir tanpa dosa. Lahir tanpa dosa. Kalau di Jakarta namanya laki-laki penuh dosa. Astagfirullah. Terbalik. Atau Mapendos, manusia penuh dosa. Tapi yang nampak di wajah-wajah saya ini adalah Matandos, manusia tanpa dosa. Amin ya Allah. Karena surga tidak dimasuki oleh orang-orang pendosa. Tidak ada orang berdosa masuk surga. Semua yang masuk surga itu adalah Matandos, manusia tanpa dosa. Sekarang coba angkat tangan. Siapa yang tidak punya dosa di sini? Atau yang dosanya sedikit, coba angkat tangan. Atau yang dosanya banyak, coba angkat tangan. Wih, yang banyak sekali, coba angkat tangan. Wih, lebih banyak lagi, ya Allah. Termasuk saya lah yang angkat tangan di sini. Banyak lagi. Ya Allah. Tapi hadirnya mulia, beruntung ada nenek kita dahulu di sini. Namanya Imam Lapio. Mengajarkan kita bagaimana cara menghapuskan dosa, mendelete dosa dengan cara yang cepat dan gampang. Mau tahu caranya, Pak? Insya Allah. Mau banget apa sekedar mau tahu? Mau banget. Masya Allah. Nenek kita Imam Lapio lahir 1838, wafat 1952. Umurnya 114 tahun. Jadi sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran. Imam Lapio lebih tua daripada Maulana Ilyas, rahmatullahi alaih, di India. Maulana Ilyas lahir 1885, wafat 1944. Umurnya hanya 49 tahun. Imam Lapio umurnya 144 tahun. Di zaman Imam Lapio lahir Maulana Ilyas. Tapi ajaran yang dibawa oleh Imam Lapio sama dengan yang diajarkan oleh Maulana Ilyas di India. Itu juga yang diajarkan oleh
para pendahulu-pendahulu. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten, sezaman juga dengan Imam Lapeo. Ada sebelumnya tahun 1600-an Syekh Yusuf Al-Makassari, makamnya ada di Afrika Selatan, di Cape Town, Tuan Tasalamae. Sebelumnya lagi seluruh wali-wali Allah di Pulau Jawa. Sebelumnya lagi para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelumnya lagi ajaran ini dibawa oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya menyimpulkan ada 7 ajaran Imam Lapeo yang saya pelajari dari ayah saya, Haji Muhammad Said Daimasiga. Dia belajar dari ayahnya, Haji Harun Al-Rashid Daimakule Matindroy Mutiara. Daimakule lahir tahun 1863, wafat 1977. Seumur lebih kurang dengan Imam Lapeo. Waktu Imam Lapeo 40 tahun, Harun Al-Rashid, Imam Telil Limpoe itu umur 15 tahun. Tapi ajaran yang dibawa pertama maca, malempu, mageteng, mapato, temapasilaingang, sipakaraja, muarani. Siapa yang hafal nih 100.000 hadiahnya? Maca, malempu, mageteng, mapato, temapasilaingang, sipakaraja, warani. 7. Ini namanya sipak pitue. Maca, carade, cerdas. Nabi SAW bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang senantiasa memikirkan akhirat, memikirkan kematian dan beramal untuk perkara itu. Orang maca itu bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ini ajaran Imam Lapeo. Maca itu bisa membedakan yang hak, yang batil. Bisa membedakan yang putih dengan yang gelap. Bisa membedakan yang gadis dan janda. Understand? Maca. Mana yang mendatangkan kebaikan untuk akhirat, mana yang mendatangkan keburukan untuk akhirat. Maca itu tahu dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini lepangeng, tempat singgah. Maka orang yang maca itu tidak akan pernah menjadikan dunia sebagai maksud hidupnya. Nabi SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Wa man kanatil akhirata niyatahu, jama'allahu alaihi amrahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan semua urusannya ini menjadi mudah. Allah akan jamakkan urusannya. Ada 1000 urusannya, pencet satu tombol selesai. Jama'allahu alaihi amrahu wa ja'ala ginahu bainai ainai. Dan Allah letakkan kekayaan di depan kedua bola matanya. Fa'atathu dunya wa hiya raghimatun. Sedangkan dunia akan datang kepada mereka dalam keadaan mengemis-ngemis minta diambil. Ini orang yang maca. Orang yang pintar, cerdas, dia akan menjadikan akhirat sebagai maksud hidupnya. Siapa yang bersedia insyaallah? Insyaallah.
Hadirin yang mulia, Allah jadikan dunia ini untuk tempat kita membuat perbekalan akhirat. Dan tinggal ambil semua urusan-urusan keduniaan ini untuk orang beriman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan Allah. Dunia ini main-main saja. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 11 sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda ma saka kafirun minha syurbatama. Seandainya dunia ini ada nilainya walau 11 sayap nyamuk, maka niscaya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang yang tidak menerima takdir Allah, orang yang tidak mau sabar dengan balanya Allah, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ini orang-orang seperti ini tidak akan diberi air walaupun seteguk. Karena dunia ini tidak ada harganya sama sekali, hadirin yang mulia, maka ambil saja. Kita kalau habis minum minuman botol atau minuman kaleng, kemudian kita lempar botolnya ke tempat sampah, ada pemulung lewat ngambil, apa kita tegur? Jangan ambil. Kita tidak tegur, silahkan ambil. Makin banyak kau ambil makin senang. Dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Emasnya ambil, ikannya ambil, minyaknya ambil. Itu balai tuing-tuing ambil. Tidak ada nilai di sisi Allah tuh. Hadirin yang mulia, Allah tidak jadikan orang beriman ini sebagai hamba dunia. Dunia ini pajo-pajo. Understand pajo-pajo? Yes. Bayang-bayang. Ada satu satpam, satu orang satpam menjaga rumah majikan. Dia lagi menjaga di pos, tiba-tiba datang satu orang gadis yang cantik sekali, pakaian mewah, perhiasan ada di tangan, ada di cincin, ada di kaki, ada di betis. Ketika menggerakkan kakinya bunyi-bunyi, gemerincing. Duduk di situ. Satpam kaget, kenapa ada gadis cantik sekali di sini? Maka mulai dia curi-curi pandang. Gadis itu juga rupanya sedang melihat dia. Satpam ini malu-malu, tapi dia coba melirik lagi. Gadis itu melirik juga lagi. Kemudian satpam itu mulai tersenyum, gadis itu tersenyum juga. Hati dak dik dak dik dak. Tapi dia khawatir jangan sampai ini keluarga bos atau anak bos dari mana. Dia diam aja. Dia lirik sekali lagi, gadis itu melirik juga. Akhirnya dia beranikan mendekat. Bismillah. Mendekat dia, ditegur gadis itu. Diterima. Kemudian mulai ngobrol, dari mana mau kemana ini. Pokoknya ngalor ngidul yang tidak perlu dibicarakan juga, karena ini kesempatan besar. Bisa berkenalan dengan gadis cantik di pos satpam. Lama kelamaan akhirnya bertanya status. Dengan malu-malu gadis ini mengatakan, saya
single. Oh sama dong kata. Langsung dia tembak. Mau nggak menjadi istriku? Wih. Langsung gadis itu menundukkan matanya, kemudian, bener bang, maku tonga gadeng. Langsung dia bilang, tonga kan di, bener deh, saya mau menikahi kamu. Ya, kalau begitu harus datang ke rumah orang tua. Oh iya siap. Wah, langsung tegak. Dia langsung masuk ke dalam, minta izin sama bos, majikan. Bos, ada apa? Saya mau menikah. Ih, tiba-tiba kau mau menikah, dari mana? Anak gadis dari mana kau mau nikahin? Ada bos tuh di depan saya, di pos. Oh ya, suruh sini, saya mau lihat. Dibawa masuk. Itu bosnya terperangah, melihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Gadis ini mewah pakaiannya, ada gelang, cincin emas, ada di kaki, di tangan. Kata dia, bagaimana kamu mau nikahi gadis seperti ini? Kamu gajinya nggak cukup. Ini gadis tidak cocok untuk kamu. Cocoknya dengan saya. Ada cocok sama saya. Awe. Bertengkar satpam dengan bos. Bertengkar, akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke rumah Maradia. Pergi ke rumahnya Maradia. Iya. Datang ke rumahnya Maradia. Datang ke rumahnya Maradia menyampaikan persoalannya. Tuan, saya ini mau menikahi gadis ini. Ada gadis di depan sana. Saya lapor sama bos. Saya minta izin cuti mau menikah. Malah ketika lihat calon istri saya, dia bilang tidak cocok dengan saya gadis itu. Cocoknya dengan dia. Saya tidak terima. Kata Maradia, mana orangnya? Dikasih lihat. Oh, ini anaknya. Memang luar biasa. Kalian berdua memang tidak cocok dengan dia, cocok dengan aku. Marah dia. Akhirnya bertiga mereka bertengkar sudah. Satpam, majikan, Maradia. Akhirnya mereka bertiga sepakat cari hakim yang lebih tinggi lagi. Datang ke rumah raja. Tuan Raja, kami ini ada masalah. Ada apa? Diceritakan persoalannya. Tuan Raja minta, mana anak perempuannya? Itu di luar, suruh ke sini. Dilihat. Kalian bertiga tidak cocok dengan perempuan, cocok dengan aku. Nah, kalian pulang. Wah. Berempat itu mereka bertengkar. Berempat mereka bertengkar. Akhirnya perempuan ini berbicara, tuan-tuan, begini, saya ini harus dimiliki oleh orang yang paling kuat di antara kalian. Siapa yang bisa menangkap aku, itulah yang menjadi suami saya. Di depan istana ini ada lapangan. Di sebelah sana ada kebun sawit. Ini saya akan lari di sini. Tuan berempat silakan kejar. Siapa yang berhasil pegang tangan saya, dialah menjadi suami saya. Siap. Maka mereka pun berempat dengan semangat. Satpam ini biasa, dia olahraga, lari-lari kan. Majikannya gendut sedikit. Kemudian Pak Maradia juga begitu, agak gendut. Apalagi raja lebih gendut lagi. Akhirnya mereka berempat berbaris di depan.
Anak perempuan yang cantik ini berlari depan, 1, 2, 3, semuanya mengejar. Atau mereka berusaha agar bisa dapatkan ini. Itu anak gadis lari masuk hutan sawit. Begitu masuk hutan sawit, hilang dia. Oh, ternyata gadis ini adalah bayang-bayang, pajo-pajo. Inilah dunia, hadirin yang mulia. Linoe pajo-pajo. Pajo-pajo masuk, pajo-pajo yang lebih besar hilang dia. Bertengkar sana sini. Kadang-kadang persaudaraan telah terputus, tetapi dunia tidak didapatkan juga. Hadirin yang mulia, jangan jadikan dunia sebagai maksud hidup. Dunia ini sekedar keperluan. Dan Allah Ta'ala mudahkan urusan dunia itu orang-orang beriman. Allah perintahkan, ya dunia ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku, dan perbudaklah mereka yang tunduk kepadamu. Ini perintah Allah kepada dunia. Ini perintah Allah kepada gunung, perintah Allah kepada lautan, perintah Allah kepada kebun sawit, perintah Allah kepada kebun cengkeh, perintah Allah kepada perahu nelayan, perintah Allah kepada kebun jagung, perintah Allah kepada kebun mangga, kepada kebun durian. Ihdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Tunduklah kepada mereka yang tunduk kepadaku, sedangkan untuk orang yang tunduk kepadamu, perbudaklah dia. Ada orang merasa dia mengikat kambing, ternyata dia yang diikat oleh kambing. Sekedar pergi meninggalkan 3 hari, kambingnya tidak bisa. Berarti dia diikat oleh kambing. Cara D. Orang yang cerdas itu mampu membedakan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Inilah ajaran Imam Latif. Bisa menggunakan alat-alat seperti yang digunakan para sahabat untuk menyelesaikan masalah. Apa yang digunakan sahabat untuk menyelesaikan masalah? Sholat. Sholat ini teknologi super canggih yang bisa mengatasi semua masalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Itu sebabnya hadirin yang mulia, para sahabat bersungguh-sungguh dalam sholat. Dalam sholat berjamaah. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, selesai salam, Sayyidina Umar balik badan. Balik badan itu maksudnya untuk mengabsen siapa yang tidak hadir. Jadi itu maksud balik badan ketika imam selesai sholat, bukan sekedar bengong-bengong menghadap kanan kiri, tidak. Itu diperiksa betul pasukan itu siapa yang tidak ada. Karena ini pasukan yang akan mendatangkan kesejahteraan. Maka subuh itu tidak ada, siapa namanya? Sulaiman bin Abi Hasmah. Sayyidina Umar tanya, mana Sulaiman? Tidak ada yang tahu. Kemarin subuh dia ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ini tidak ada. Kata Sayyidina Umar, saya sendiri yang akan datangi dia. Coba. Itu siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bukan hanya imam masjid. Sayyidina Umar bukan hanya ketua DKM.
bukan hanya ketua yayasan, bukan lurah, bukan RT, bukan gubernur, presiden Sayyidina Umar, bahkan presidennya lagi presiden, karena dia mengepalai negara-negara taklukan Islam. Tapi presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Allah. Kita doakan presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid. Amin ya Allah. Doakan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Allah. Kalau ini dibuat hadirin yang mulia, maka negeri kita di Indonesia yang punya 1 juta masjid, insya Allah akan makmur. Kalau orang sudah nampak bolak-balik ke masjid, maka dari langit akan kelihatan, kamera dari langit akan menyorot, oh kampung Bau Pau ini orangnya iman dan takwa, Mamuju ini orangnya iman dan takwa, Sulbar ini orangnya iman dan takwa, Indonesia ini orangnya iman dan takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau datang barakah, maka semua jadi mudah. Kalau tidak datang barakah, yang mudah jadi susah. Keberkahan datang dengan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah. Keberkahan datang dengan sholat. Sholat mengatasi semua persoalan. Sahabat Abu Hurairah sakit perut, pegang-pegang perut. Nabi lihat, kenapa kamu Abu Hurairah? Sakit perut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sholat kamu. Coba. Pergi Abu Hurairah sholat, tidak lama sembuh sakit perutnya. Saya dengar Haji Abdul Wahab di Bangladesh dalam istimewa Tonggi, 5 tertib bagi orang sholat. Pertama sekali ketika orang sakit, yang pertama kali harus lakukan adalah sholat 2 rakaat. Melapor kepada Allah, ya Allah saya sakit. Itu aja. Jadi itu tertib pertama. Kemudian tertib yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini benteng dari segala musibah dan obat segala penyakit. Tertib yang ketiga, doa. Doa minta hidayah. Kalau minta sembuh terlalu kecil. Minta hidayah itu minta yang besar. Seperti kalau minta sembuh itu minta pentil ban mobil. Kalau minta hidayah, minta mobil. Kalau dapat mobil, pasti dapat pentil. Allah. Minimal 4 pentilnya. Ya Allah. Ini doa minta hidayah. Waktu sakit itu doa sangat makbul. Keempat, cari obat yang ada dalam Quran dan hadis. Yang kelima, cari dokter atau mantri. Kemarin saya dibawa sama Haji Mustari ketemu mantri. Tahap 4 sudah lewat, terakhir. Saya sudah 3 malam mengurung diri di kamar, tidak bisa kena angin. Semua proses sudah dijalankan, tinggal yang kelima, pergi ketemu ahlinya. Pergi juga. Saya bilang bawa ke dokter, dibawanya pergi ke mantri.
Ya sudahlah, di mana saja dibawa. Sampai di sana antri, tapi tidak lama. Mantrinya ini bekerja super cepat, seperti Superman. Allah. Tidak ada orang ditangani lebih dari 3 menit. Datang, ya, antrian nomor 4 atau nomor 5. Duduk, saya mau cerita ini. Dia nggak dengerin cerita saya. Ditensi. Di Mustari tanya, berapa? 100. Dia gak ada tenaga katanya. Tidak ada tenaganya. Tiba-tiba masuk ke kamar, langsung keluarkan satu paket obat berisi 4 macam. Minum ini sesudah sholat maghrib. Wih, saya kaget. Belum ada dokter di Indonesia ini menyuruh saya minum obat sesudah sholat. Biasa sudah makan. Semua dokter Indonesia ini kasih saya obat, makan obatnya sesudah makan. Sudah makan pagi, sudah makan siang, sudah makan malam. Saya bilang, dahsyat ini Mamuju. Mantrinya saja memiliki iman kuat seperti ini, gimana dokternya? Ya. Ini maca, ini dokter yang maca, mantri yang maca. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembuhkan. Dan ini juga hanya asbab. Asbab ini pun juga tidak bisa menyembuhkan. Saya ketemu dokter di Somalia, di Mogadishu tahun 2003. Amir Sab menyusul 2003 juga ya, 2004. Saya bilang sama dokter di Somalia, kamu enak jadi dokter. Oh, apanya yang enak? Yang datang ke saya orang sakit, orang mengeluh, orang mengerang kesakitan, orang berdarah-darah. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma ngasih suntik, kamu ngasih pil, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Dia geleng-geleng kepala, dia bilang, sah. Saya tanya, bisa nggak kamu menyembuhkan orang sakit? Dia bilang, nggak bisa. Saya tanya, dokter sakit juga nggak? Iya, saya juga sakit. Kenapa kita datang kepada orang yang sakit juga? Ya Allah. Kita berobat itu bukan karena sakit. Kalau kita berobat karena sakit, tidak jadi ibadah, tidak jadi pahala. Kita berobat karena apabila Rasulullah sakit, beliau berobat. Jadi kita berobatnya itu karena ikut Muhammadur Rasulullah. Ini namanya maca. Understand? Rugi kalau kita berobat karena sakit. Udah habis duit, udah disuntik sakit pula, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berobat karena ikut Nabi waktu sakit, maka jadi pahala. Hadirnya mulia di hadapan kita ini, kita harus maca, memilih bekal akhirat kita. Kebanyakan orang ini takut meninggalkan anak istrinya di belakang karena takut perkara rizki. Takut anaknya tidak makan, istrinya tidak makan. Inilah ketakutan yang menghantui. Padahal itu perempuan dia ketemu umur 18 tahun. Mungkin 20 tahun. Wah, umur berapa Beneta waktu dikawini? Umur 35. 35 lagi. 35 tahun baru ketemu. Sekarang tiba-tiba merasa dialah yang bertanggung jawab mau kasih makan. Ya Allah. 35 tahun yang lalu siapa yang kasih makan? Allah. Allah. Masa.
Ya. Coba periksa janda-janda di sekitar rumah, masih makan juga nggak mereka? Makan. Makan juga. Terus di mana kita perannya ngasih makan dia? Ya Allah. Kan kita sendiri juga dikasih makan. Allah. Ada 18 gerbang rezeki. 17 dari langit, hanya 1 di bumi. 17 di langit ini kosong pintunya. Semua orang berebutan di satu pintu. 8 miliar manusia berebutan satu pintu di bumi. Bagaimana tidak sikut-sikutan, injak-injakan, tendang-tendangan. 17 gerbang rezeki itu sama dengan 17 waktu sholat. Zuhur berapa rakaat? 4. Tambah asar? 8. Tambah maghrib? Tambah isya? Tambah subuh? Berapa jumlahnya? 17. Zuhur, sholat, 4 S, pintu gerbang rezeki di langit. Saum, sedekah, silaturahim, 4 S. Ini gerbang di langit. Asar, takwa, tawakal, tilawah, taklim. Udah berapa? 8. Maghrib 3. Dakwah, doa, zikir. 3D berapa? 11. Isya, istighfar, ittiba, islah, infak. Berapa? 15. Subuh, azwaj, aulad, 2A. Berapa? 17. 1 di bumi kerja, di bumi itu kerja. Ini orang berebutan di satu pintu ini. Jadi capek sikut-sikutan. Yang pintu sedekah itu nggak banyak lewat situ, pintu sholat nggak banyak situ, pintu zikir. Allahu Akbar. Allah mudahkan. Sebelum subuh baca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Itu Allah akan mudahkan rezekinya. Coba. Waktu masuk rumah, ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan mudahkan rezekinya. Kalau punya utang, apa doanya supaya utang segera lunas? Ayo. Ini nggak akan sempat selesai. Tapi yang penting kita ini yakin bahwa Allah menjamin rezeki kita. Jangan khawatir. Kita harus siapkan diri kita untuk menyambut istimewa dan mensukseskan istimewa dengan keluarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran Imam Malapeo, maca, malempu, mageteng, mapato, kemapasilaingang, sipaka raja, warani. Ini paling tidak warani. Jadi laki-laki terus warani. Warani itu meninggalkan kampung halaman, merantau. Imam Malapeo itu pergi ke Padang, Sumatera Barat. Imam Malapeo itu pergi ke Mekah, bertahun-tahun di sana. Imam Malapeo itu pergi ke Turki, pergi ke Tarim, Yaman. Jadi tidak berputar-putar di sini saja, berangkat. Khuruj, bukan sebulan 2 bulan tuh kalau pergi ke Yaman, bertahun-tahun. Maka kita juga dikasih kemudahan sekarang. Mulai Ilyas mengajarkan kita cuma sebentar, 40 hari 4 bulan. Siapa niat insyaallah? Sebentar. Mana taskil? Masya Allah. Bismillah. Sebentar saja, 40 hari 4 bulan. Masya Allah. Insya Allah. Teruskan ya. Jangan khawatir perkara makan, perkara rezeki. Allah sudah siapkan semuanya. 40 hari, bahkan 3 hari. Yang ada kemampuan boleh baca nama, berangkat ke
PBB. Masya Allah Pak. Mana semua yang ada di sini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian dia sudah Istimewa tanggal 24. pulang membayar nisab Pak. Yang penting kan pengorbanan